Sejauh ini kesiapannya seperti apa nih Pak? Ya, terkait dengan jalan tol ya, persiapan kita belajar dari pengalaman waktu mudik kemarin ya. Itu kita lakukan selain dari fasilitas jalan tol juga fasilitas dari rest area dan juga bermacam-macam fasilitas keselamatan di jalan tol ya. Itu juga sudah kita perbaiki, sudah kita tingkatkan ya. Beberapa jalan yang rusak itu sudah kita perbaiki ya, harapannya sebelum H-10 ya itu semua pekerjaan jalan sudah selesai ya, yang cukup besar seperti itu ya. Terkait dengan rest area juga kita sudah melakukan peningkatan ya, terutama fasilitas toilet ya dan lahan parkir ya, itu juga kita benahi ya, harapannya nanti akan bisa dipakai oleh masyarakat ya pada saat mudik Nataru nanti ya, seperti itu. Apa yang kira-kira dari segi pengelolaan akan berbeda di tahun ini dibandingkan tahun-tahun lalu, dan kira-kira apa yang menjadi fokus yang lebih di tahun ini agar ya servis untuk masyarakat lebih baik lagi gitu Pak? Secara prinsip tidak ada yang signifikan berbeda ya, cuma yang kita tingkatkan lebih ke kuantitasnya, seperti contohnya yang jalan fungsional ya, itu kita tambah ya. Jadi kita ada sekitar 120 km ya, itu ada 7 ruas jalan fungsional yang akan dibuka untuk masyarakat ya, yang 3 ini ada di Jawa, 4 ada di Sumatera, seperti itu. Cuma sekali lagi saya ingin menekankan kepada masyarakat bahwa tol fungsional ini kita hanya buka di siang hari ya, artinya sekitar dari jam 7 pagi mungkin sampai jam 5 ya, karena bagaimanapun juga tol fungsional ini secara fisik sudah jadi jalannya, tetapi fitur-fitur keselamatannya belum lengkap. Ya, jadi kita tidak berharap menggunakan tol fungsional itu di malam hari ya, karena tidak ada penerangan, pagarnya juga belum lengkap ya. Nah ini jadi masyarakat juga tolong memahami ya, jadi tol fungsional ini bukan masalah gratisnya sih sebenarnya, tapi lebih banyak aspek keselamatannya gitu. Berarti mulai tanggal berapa itu Pak ya? Begitu kita rentang Nataru aja ya, jadi mungkin tanggal 23 ya. Mulai tanggal 23 Desember dan untuk arus balik? Arus balik sampai tanggal 5 ya kalau nggak salah. 5 Januari, ya, kurang lebih 2 mingguan ya Pak? Ya hampir 2 minggu seperti itu. Ya. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, tentu harapannya ya capaian-capaian dari KPI tentunya dari BPJT juga bisa tercapai dengan baik, semakin selamat mudik Natarunya ya Pak ya, dan juga semakin nyaman dan lain-lain. Nah Pak, mengenai arus berangkat dan juga untuk arus balik, strategi apa yang disiapkan untuk mengelola kepadatan kendaraan di gerbang tol utama selama puncak arus? Nah kalau untuk tol ya, transaksi di tol kita memang pengalaman dari beberapa long weekend termasuk dengan mudik juga ya, kita menjemput bola istilahnya. Jadi artinya nanti untuk gerbang tol yang cukup padat itu nanti akan ada petugas yang mendatangi pengemudi ya dengan membawa alat portable untuk melakukan transaksi ya, sehingga diharapkan tidak penumpukan di gerbang tol akan menjadi lebih ringan lagi, tidak terlalu besar ya, seperti itu ya, karena kita juga sudah mengidentifikasi beberapa tol seperti di Kali Kangkung, kemudian ada di di Cikopo ya, ada beberapa tol di Bandung juga ada yang kadang-kadang antriannya cukup panjang. Nah itu kita lakukan dengan cara menjemput bola, dan juga kita menghimbau pada masyarakat untuk kalau di rest area untuk memeriksa ya saldo tolnya. Ya, jangan sampai semudah itu sudah bisa di gerbang tiba-tiba baru ya tolong diperiksa seperti itu. Dan juga nah ini yang kadang-kadang kita temukan bahwa banyak masyarakat belum paham ya, entah paham atau tidak paham atau apa, cara tapping gitu. Jadi kalau tapping itu tap diam sampai 2-3 detik. Ya, antara 2-3 detik. Kadang-kadang ada yang diputer-puter, ada yang digesek-gesek, ini malah membuat lebih lama transaksinya. Jadi mungkin buat masyarakat. Jemput bola dalam hal berarti ada petugas yang langsung datang ya Pak ya? Ya, kalau misalnya jemput bola seperti itu petugasnya datang. Tapi yang begitu di gate tol ya, kalau bisa tapping diam, tahan ya 2 detik ya, seperti itu. Biarkan alat membaca dulu. Kadang-kadang kalau pengen cepat diputer-puter, dipukul-pukul seperti ini malah tidak cepat ya, jadi lebih lama. Kalau itu akan signifikan ya, karena itu akan memperlambat transaksi dan mungkin akan signifikan ke belakangnya. Nah itu kita juga menghimbau pada masyarakat ya, selalu mengecek saldo, kemudian melakukan tapping dengan cara yang benar dan sebagainya, seperti itu. Untuk titik-titiknya sendiri Pak, dari tol-tol yang ada gitu ya Pak ya, kira-kira mana yang menjadi perhatian utama, tentunya semuanya lah ya Pak ya diawasi, tapi perhatian utama dan lebih spesifik untuk beberapa titik tol tertentu karena memang arusnya yang
considerably lebih besar dibandingkan yang tadi saya katakan di Cikopo, di Kali Kangkung, kalau di Bandung di Pasteur, ya itu ada tol-tol yang memang sudah menjadi favorit ya, tempat orang antri di situ ya. Makanya kita antisipasi dengan cara menjemput bola. Kita pun sudah menginstruksikan kepada BUJT untuk mensiagakan petugasnya ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang tiba-tiba baru sadar saldonya kurang atau apa ya, dengan sigap itu bisa kita top up di situ ya. Tapi memang sebaiknya juga kita minta dari BUJT untuk menyiapkan tempat-tempat top up di rest area ya, jangan menumpuk di gerbang tolnya seperti itu. Kalau untuk rekayasa lalu lintas Pak, one way, kontraflow dan lain-lain kira-kira akan diberlakukan di mana saja? Nah, kalau untuk rekayasa lalu lintas memang di sini adalah kewenangan dari kepolisian ya. Kami di sini hanya mensupport ya, tetapi ya kita juga berharap penerapan kontraflow ya tetap memperhatikan aspek keselamatan ya. Pengalaman dari mudik kemarin itu menjadi pelajaran berharga terkait dengan masalah kontraflow ya, atau juga nanti ada one way seperti itu. Jadi mungkin informasi kepada masyarakat ya, jadwal dari kontraflow, jadwal dari one way itu harus segera ya didapatkan oleh masyarakat, dan juga kita minta masyarakat selalu memantau informasi-informasi seperti itu. Tapi tetap ada ya Pak ya untuk kontraflow dan rekayasa lalu lintas. Dari kemarin kita koordinasi dengan Korlantas itu sifatnya masih situasional ya, seperti itu. Masih situasional ya, ada kita seperti lihat itu ya. Memang kita sudah ada buat jadwalnya ya terkait dengan kontraflow, tapi nanti kembali lagi kita lihat di lapangan ya, kalau memang tidak diperlukan untuk kontraflow atau misalnya one way ya mungkin tidak akan dilakukan. Tapi semuanya keputusannya ada di teman-teman di Korlantas ya. Kita lebih mensupport dari aspek infrastrukturnya ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau dari segi infrastruktur ya Pak, dan support infrastruktur, apa sebenarnya yang bisa dipelajari dari rekayasa lalu lintas seperti kontraflow? Mengingat pelajaran tahun lalu itu Pak. Pelajaran dari mudik kemarin adalah, dan juga nanti ada Nataru, adalah kemacetan tidak bisa kita hindari. Karena ada meningkatkan jumlah volume, ya kan. Jadi mindset yang kita arahkan itu jangan menghilangkan kemacetan, karena sangat tidak mungkin. Tetapi mindset kita adalah mengendalikan kemacetan. Artinya macet pasti terjadi, tetapi bagaimana macet terjadi itu terkontrol, ya kan. Misalnya tadi ya masalah tapping. Kalau macetnya karena tapping ya oke, kita segerakan ya perbaikan itu. Jadi menghilangkan macet pada saat long weekend, mudik, Nataru hampir mustahil. Yang penting adalah mengendalikan kemacetan. Jadi kita akan bekerja sama ya antara kepolisian, kami dari regulator jalan tol, dan juga nanti dari perhubungan. Kita bekerja sama untuk mengendalikan kemacetan, bukan menghilangkan kemacetan. Semoga komunikasi terjalan dengan baik ya itu Pak. Kita makin lama makin baik kok komunikasi itu ya. Dan saya kira mudah-mudahan Nataru nanti tidak ada masalah ya, semuanya lancar-lancar saja.